warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini, sore ini ya, yang penuh barokah ini kita berjumpa di webinar Prodi Ekonomi Syariah ya, Institut Agama Islam Tazkiyah. Ya, hari ini insya Allah saya akan membawakan tema tentang COVID-19 dan hubungannya dengan maqasidus syariah. Ada ini nggak kelihatan kan apa namanya slide presentasi saya sudah tampilkan ya. Ada ya? Mungkin suaranya Pak Nurizal. Suaranya kedengeran? Kurang clear, kurang mendekat. Nampaknya kurang mendekat. Tes. Oke. Kedengeran ya? Salah. Ya, slide-nya sudah ada saya tampilkan ya. Mungkin bisa langsung dilihat. Ya, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, saya mulai dahulu dari definisi ya. Ya, menurut World Health Organization ya, COVID ini adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus ya, SARS ya, CoV-2 dan sekarang lebih dikenal dengan COVID-19 ya. Co sendiri adalah dari kata corona ya, dan 19 ya, epidemic ya, fit itu epidemic and 19 ya. Kenapa menjadi epidemik ya? Kalau epidemik itu dia udah go global ya, nanti ada endemik ya, ada wabah itu ya, wabah, endemik dan epidemik. Kalau endemik biasanya dia penyakit menular yang terjadi di daerah tertentu, kemudian epidemik adalah penyakit yang menular yang terjadi hampir di seluruh wilayah. Ya, maka saat ini COVID-19 sudah masuk kategori epidemik. Ya. Dan epidemik ini bermula dari Wuhan, Cina, kemudian di awal Desember, ya, dan hampir mengenai beberapa daerah di Cina, ya, kemudian menyebar hampir sekarang di seluruh penjuru dunia. Ya. Ya. Ya, saya mengupdate sedikit ya. Ini data dari WHO ya. Per 18 April ya. Global update on coronavirus disease ya. 18 April 2020 itu total yang terkena kasus ada 2.160.207 orang. Ya. Kemudian yang meninggal itu 146.088. Ini data total di dunia. Adapun di Indonesia ya, ini tanggal 18 April 2020 ya. Itu jumlah yang dilaporkan yang kasusnya ada 6.248 dan yang meninggal ada 535 ya. Dan 631-nya dinyatakan recovery dari COVID-19 ini. Ya, ini baru Indonesia, belum di belahan dunia sana gitu ya. Banyak yang ya sembuh dan juga banyak yang meninggal. Ya. Ya. Lalu apa hubungannya dengan maqasidus syariah? Ya. Kalau kita lihat di layar tampilan slide presentasi saya, ada pernyataan dari Menteri Kesehatan Malaysia. Ya. Ini headline-nya, coronavirus ya, aims Minister of Health evolved in line with maqasidus syariah. Jadi Dato' Sri Dr. Zulkifli ya, Menteri Kesehatan Malaysia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Malaysia dalam menangani menyebarnya COVID-19 ini, ya, maka mereka telah melakukan langkah-langkah yang berdasarkan 5 prinsip maqasidus syariah, yang itu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ya, ya, kenapa maqasidus syariah menjadi penting?
Karena maqasidus syariah yang berhubungan dengan manusia itu sendiri. Ya. 4 komponen itu sangat berhubungan dengan manusia secara internal, 1 komponen berhubungan dengan manusia secara eksternal. Ya. Agama, jiwa, akal, dan keturunan berhubungan secara internal dalam diri manusia, ya, sedangkan harta adalah aspek eksternal dalam maqasidus syariah. Dan langkah-langkah yang diambil dalam maqasidus syariah itu harus digali secara mendalam, yang mana memberikan hikmah, kemaslahatan orang banyak. Nah ini ya, jadi tidak gemen-gemen, tidak mudah gitu ya ketika kita menggali wisdom atau al-hikam, ya, hikmah-hikmah apa yang terkandung di dalam tujuan-tujuan syariah itu. Jadi memang harus benar-benar penggaliannya secara mendalam ketika kita melihat aspek maqasidus syariah. Dalam kitabnya Imam Shatibi Al-Muwafaqat, ya, ada satu metode yang ia kembangkan, ya, iktibar al-ma'alat, ya, yaitu mengambil kesimpulan hukum, ya, itu berdasarkan objek yang mengitarinya, ya, berdasarkan objek yang mengitarinya. Jadi berdasarkan keadaan, berdasarkan kondisi yang nyata, ya, atau observasi yang nyata, kemudian diambil hukumnya. Jadi tidak hanya berdasarkan nas, tapi berdasarkan keadaan yang ada di lapangan. Nah, COVID-19 ini adalah jangkitan yang ada di lapangan yang benar-benar harus diperhatikan secara mendalam apa yang harus dikeluarkan dalam kebijakan-kebijakan maqasidus syariah. Yang sehingga saya melihat ya sangat banyak sekali hubungan maqasidus syariah dengan aspek penjagaan, ya, terhadap kesehatan. Ya, ya, di sini maqasidus syariah sebagai tujuan dari hukum. Ya, kalau kita kembali ke dalam buku-buku usul fiqh, ya, maka akan kita temukan salah satu pembahasannya adalah maqasidus syariah. Ya, maka maqasidus syariah adalah sebagai salah satu legal teori, ya, untuk memahami maksud tujuan-tujuan dari hukum syariat itu sendiri. Ada yang tersirat, ya, ada yang tersirat. Ada yang bisa kita pahami, yang harus kita pahami secara mendalam. Contohnya misalnya dalam ayat perintah sholat, ya, iqamah sholat wa itaiz zakah. Di situ ada perintah sholat, ya. Apa tujuan perintah sholat? Maka dijelaskan di ayat yang lain, misalnya tujuannya adalah untuk apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sungguhnya tujuan dari sholat adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, tujuan yang utama sebenarnya kalau kita kembali dalam penjelasan Imam Ghazali, tujuan utama dari sholat adalah ta'abud ilallah. Ya. Sedangkan yang tadi saya jelaskan adalah tujuan secondary, tujuan setelah yang utama, yaitu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, saya mengambil definisi yang umum yang banyak dikatakan oleh para ulama, ya, yaitu adalah mewujudkan, ya, kemaslahatan orang banyak, ya, yaitu dengan apa? Jalbul masalih, ya, wadaful mafasid. Itu mewujudkan kemaslahatan dan meninggalkan kerusakan, ya, atau kemudaratan. Nah, karena ada satu kaidah, ya, daful mafasid, ya, muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, jadi meninggalkan kerusakan, meninggalkan kemudaratan itu lebih dahulukan untuk mendatangkan kemaslahatan. Ya. Kemudian pembagian dari maqasidus syariah sendiri itu dibagi dua. Ya. Ini juga kebanyakan ulama sepakat, ya, bahwa maqasidus syariah itu terbagi menjadi dua secara umum, yaitu adalah maqasid dunia dan maqasid ad-din. Yang maqasid ad-din, ya, yaitu adalah hifdzuddin. Maqasid ad-dunya terdiri dari 4, ya, penjagaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ya. Dan goalnya adalah
makanya goal dari masalah itu adalah tujuan dunia dan tujuan akhirat. Sedangkan dilihat dari nas, ya, pembagian nas, maka masalah dibagi menjadi 3, ada mu'tabaroh, mulgo, dan mursalah. Mu'tabaroh adalah kemaslahatan yang memang ada nas di dalamnya, yang memang diperintahkan oleh nas yang berasal dari Quran dan Sunnah. Contoh tadi yang saya jelaskan, perintah sholat dan zakat. Itu benar-benar ada nasnya di dalam Al-Quran. Maka kita harus melaksanakannya sebagai suatu kewajiban. Ya. Sedangkan mugo, ada kemanfaatan di dalamnya bagi orang-orang tertentu, tapi ditolak oleh nas. Contoh misalnya riba. Bagi segolongan kapitalis, dia ini bermanfaat, menguntungkan bagi dirinya, tapi ditolak, digagalkan, mugo, di-cancel oleh nas. Karena banyak nas yang menjelaskan bahwa riba itu adalah haram. Dan mursalah adalah kemanfaatan yang tidak ada dari nasnya, dan tidak ada larangannya di dalam. Ya, jadi itu penjelasan singkat tentang secara definisi. Bagaimana perkembangan konstitusi itu sendiri? Saya lagi menjadi tahapan. Yang pertama adalah tahapan fondasi dan tahapan perkembangan menjadi suatu disiplin yang kokoh, yang kemudian tahapan kontemporer saat ini. Ya. Di tahapan fondasi ya, ini mengatakan kajian maqasid ini atau istilah dari maqasid syar'i ini itu dimulai oleh Tirmidzi al-Hakim ya, dengan kitabnya yang berjudul As-Salatu wal Maqasiduha, salat dan tujuan-tujuannya. Ya, di dalam kitab ini ya, Bapak ini bisa di-download gitu ya, di Google ya. Ini menjelaskan tentang apa sih tujuan-tujuan dari gerakan sholat ya. Tujuan dari Allahu Akbar sampai kepada salam. Bahwa orang yang pertama adalah seorang tabi'in yang pertama baik Ahmadi bin Sulaiman ya, guru dari Imam Abu Hanifah. Ya. Ya, berkembang di yang mana Imam ini mengembangkan aspek maksud ya. Kemudian dalam kitabnya Al-Muhad kemudian dikembangkan oleh muridnya Imam Ghazali. Masalah itu sendiri dari pertama dua turunan dan kata ya, dan beliau juga yang membagi penjagaan tujuan agama dan tujuan dunia. Ya ini. Kemudian terus dikembangkan oleh ulama-ulama lain seperti Izzuddin bin Abdissalam yang Sultanul Ulama dengan kitabnya Al-Masalih wal Mafasid ya. Kemudian ada Al-Karafi ya, kemudian ada Imam Syatibi dengan kitabnya Al-Muwafaqat. Ya. Ada yang menarik dalam Al-Muwafaqat ini sebenarnya kitabnya bukan bernama Al-Muwafaqat ya. Ini di kitab berdasarkan mimpi gurunya ya. Jadi ketika beliau bertemu gurunya ya gurunya mengatakan, aku bermimpi ya Imam Syatibi ya, bahwa kamu membawa buku ya, berjudul Muwafaqat. Saya tanya apa maksud dari Al-Muwafaqat itu gitu ya. Nah, beliau menjelaskan bahwa maksud dari Al-Muwafaqat itu beliau ingin terjadi kesepakatan ya, antara mazhab Hanafiyah dan Maliki di Andalusia.
ya, ada harmoni di dalamnya ya. Karena memang terjadi beberapa konflik mazhab di Andalusia pada waktu itu. Ya, sehingga akhirnya dinamakan Al-Muhaqqaq. Judul aslinya adalah At-Ta'rif bi Asraril At-Taklif. Ya. Jadi mengetahui apa namanya hal-hal yang tersembunyi ya bagi seorang mukallaf ya, yang akhirnya diganti menjadi al-muwafaqat yang berdasarkan mimpi dari gurunya itu ya. Kemudian ada ulama Ibnu Asyur ya. Nah, di kontemporer ini sekarang banyak sekali ulama-ulama kita yang menulis tentang maqasidus syariah. Ada Syekh Yusuf Qaradawi, kemudian ada Muhammad Najib Siddiqi juga menulis ya Al-Maqasidus Syariah wal Iqtisad Al-Islami. Kemudian ada Jasir Auda ya, banyak sekali tokoh-tokoh kontemporer yang mengembangkan ilmu maqasid ini menjadi satu disiplin tertentu. Ya, kemudian ada Hasim Kamali misalnya di Malaysia dan lain-lainnya. Nah, yang jadi perbedaannya dalam konteks sekarang ini ya, menjadi perdebatan apakah ini tidak hanya di masa kontemporer, di masa klasik juga terjadi perdebatan. Apakah maqasidus syariah ini hanya terbatas kepada yang 5 gitu ya. Atau tidak terbatas. Bagi Imam Ghazali sudah cukup itu 5. Itu adalah sudah aspek universal di dalam diri manusia. Ya, tidak usah ditambahkan lagi. Ya. Kebanyakan ulama-ulama kontemporer mengatakan perlu adanya penambahan karena zaman terus berkembang. Ya, sehingga misalnya Qaradawi menambahkan ya Syekh Yusuf Qaradawi menambahkan hifzul bi'ah. Yang mungkin nanti akan bertambah lagi. Nah, ini adalah perdebatan yang terjadi apakah ada pembatasan antara maqasid 5 dan tidak gitu ya. Nah, intinya ya sampai saat ini maqasid 5 masih dipakai dalam beberapa kajian maupun dalam beberapa riset-riset gitu ya. Baik itu riset dalam ekonomi, politik dan lain-lain. Karena memang berbicara maqasid syariah ini masih sangat trending saat ini gitu ya. Ada alat ukur kesehatan perbankan menggunakan perbankan syariah, ukuran pembangunan manusia menggunakan indeks maqasid syariah dan lain-lainnya. Ya, maqasidus syariah intinya adalah kemaslahatan untuk seluruh alam, untuk seluruh dunia. Ya, bagaimana dijelaskan dijelaskan dalam Quran ya, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ya dikirim Rasulullah dikirim ya ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, yang memberikan rahmatan ya, buat di dunia. Ya. Nah, universal maqasid ya. Jadi maqasid syariah ini adalah suatu yang universal ya, yang bisa diimplementasikan di dalam segala aspek ya, baik aspek individu, keluarga, umat dan kemanusiaan. Ya. Ini kalau mau baca lebih jelas ada di bukunya Syekh Jamal Atiyah ya, atau dalam bahasa Arabnya Nawat Tafidul Maqasidus Syariah ya, itu buku bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu Toward Realization of the Higher Intents of Islamic Law ya. Jadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga gitu ya. Nah, saya akan mengambil kasus khalifah yang kedua ya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentang kasus tahun Amwas di Syam dan Ramadan di Madinah. Ya. Bagaimana beliau melakukan skala prioritas ya berdasarkan maqasidus syariah. Kasus yang pertama adalah lady in property. Ya. Ini terjadi ketika ini ceritanya sudah famous, sudah banyak orang tahu ya, ketika Umar bin Khattab berjalan bersama budaknya ya, Aslam ya, kalau tidak salah namanya Aslam. Dia mendengar seorang wanita yang sedang masak ya, dan yang dimasak itu adalah batu gitu ya. Dan akhirnya diketok rumahnya dan dihampirinya ya. Dan ditanya apa yang dimasak ya, yang dimasak batu gitu ya. Ini agar anaknya bisa cepat tidur, dan dia memperlihatkan kalau dia benar-benar masak. Dan Umar langsung bergas ya untuk
kembali ke Baitul Mal dan mengambil beberapa gandum dan datang, dan dia sendiri yang menaruh di pundaknya, dan padahal budaknya sudah menawarkan gitu ya untuk memberikan ini, tapi dia ingin sendiri yang membawanya ya. Dan di sini terdapat prioritas yang dilakukan Umar bin Khattab, yaitu adalah penjagaan jiwa. Bagaimana si perempuan ini ya bisa terselamatkan jiwanya, juga anak-anaknya. Maka di sini ada penjagaan nasl, kemudian juga ada penjagaan harta. Ya, maka apa di sini ada diwujudkan dalam apa, jiwa dan keluarga. Dalam kasus Romado ini terjadi kemiskinan yang sangat luar biasa. Ya. Maka yang dilakukan Umar ya, Khalifah Umar mengiringi surat kepada gubernur-gubernurnya hampir di seluruh daerah-daerah yang telah dikuasai pada masanya, ya. Kirim ke Mesir pada gubernur Amr bin As, ya, kemudian kepada Abu Sofyan di Syria, ya, dan kepada sahabat-sahabat yang lain yang menjadi gubernur di beberapa daerah. Ya. Ya. Dan juga adanya hifzul mal ya. Jadi akhirnya berdatanganlah sumbangan-sumbangan dari provinsi-provinsi yang ada untuk membantu masyarakat yang yang terkena kelaparan di Madinah ya pada abad ke-18 Hijriah. Ya. Kan di sini terpenuhi semua unsur ya, unsur individu, unsur keluarga ya, agar keluarga masyarakat muslim terpenuhi, umat, dan juga kemanusiaan. Ya. Masalah kemiskinan ya ini tidak hanya masalah satu golongan atau satu negara ya, ini adalah masalah bersama. Ya. Kita harus saling membantu. Ya. Kemudian tahun ya di Syam ya, yaitu pada masa itu gubernurnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah ya, yang tidak mau kembali ya. Di sini dia meminta Khalifah Umar, ketika Khalifah Umar datang hampir sampai di Syam, itu kan dihadang ya, oleh Abu Ubaidah bin Jarrah yang agak tidak datang. Maka terjadilah musyawarah antara Ansar dengan Muhajirin, dan akhirnya datanglah Abdurrahman bin Auf menjelaskan tentang hadis Rasulullah itu ya, yang sudah sangat famous, yang banyak sekali tulisan-tulisan yang muncul di media-media agar tidak masuk ke dalam daerah yang terjangkit wabah. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab meninggalkan. Di sini terjadi prioritas penjagaan jiwa, juga mengikuti hadis Rasulullah ya, itu juga terjadi mengikuti agama gitu ya. Ya, di sini hampir semua bidang itu muncul, individu, famili ya, penjagaan keluarga, umat ya, dan juga kemanusiaan. Dan di masa Amr Romado juga terjadi penangguhan, potong tangan. Bagi sebagian golongan liberal ini mengatakan Umar ini orang liberal gitu loh, termasuk orang liberal karena melanggar syariat gitu. Hudud itu kan syariat katanya gitu ya. Tapi ditangguhkan ya. Ya ada kemaslahatan di dalamnya karena pada waktu itu kemiskinan sangat ngeri gitu ya. Dan orang-orang kaya agak susah mengeluarkan duitnya, sehingga mereka banyak melakukan pencurian ya, tapi untuk survive. Sehingga waktu itu ditangguhkan karena banyak sekali yang mencuri. Kalau dipotong tangan nanti setelah krisis ini selesai, apa yang akan mereka lakukan gitu setelah itu ya. Sehingga hanya diberi takzir saja, tidak dilakukan potong tangan. Ini adalah salah satu bentuk kemaslahatan ya, yang dilakukan Umar bin Khattab, yaitu penjagaan jiwa. Sehingga nanti setelah itu mereka bisa, setelah kondisi stabil perekonomian, mereka bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Karena memang dalam kondisi kemiskinan, ketika perut kosong ya, kadang akal juga berubah gitu ya. Nah, ini yang dilakukan Khalifah Umar pada waktu itu gitu ya. Bagaimana dengan konteks sekarang ya? Saya mengambil konteks individu, nanti kita lihat dalam konteks dalam konteks negara gitu ya. Itu penjagaan agama ya di masa COVID-19 ini ya. Ini sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab ya, yang meminta kepada masyarakatnya pada waktu wabah,
bahkan masa Ramadan ya, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan berdoa. Ya. Ya, dengan berdoa ya. Kepada Allah ya, dan mempercayainya dan yakin kepada Allah ya bahwa musibah ya atau cobaan ini akan segera hilang ya. Bahwa cobaan Covid ini akan segera hilang. Dan inilah waktunya kita ya, kesempatan kita ya untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah yang selama ini kita banyak di luar bekerja gitu ya. Sekarang kita stay at home ya. Ini diberikan kesempatan ya kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah yang selama ini mungkin hanya ibadah yang wajib ya. Maka di rumah kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lebih ya, seperti sholat sunnah, sholat witir, sholat tahajud dan lain-lain ya. Karena ibadah adalah kunci gitu ya, dari segala kunci ya, untuk membuka pintu ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berkehendak ya dari doa-doa umat muslim ya, bisa saja hari ini dihilangkan virus COVID-19 ini. Adapun bagi yang terkena wabah COVID-19 ini ya, maka diperintahkan untuk bersabar ya dan selalu berdoa kepada Allah. Yang di dalam hadis ya dijelaskan ya, orang yang terkena kemudian dia sabar dan selalu berdoa kepada Allah ya, maka dia akan meninggal dengan syahid. Ya. Masya Allah. Ya, kemudian penjagaan jiwa di masa COVID-19. Yang pertama adalah self-isolation, ya, melakukan isolasi diri. Ya. Melakukan isolasi diri ya, itu untuk tidak keluar kemana-mana ya. Bahkan sudah ada tidak keluar kemana-mana, bahkan ibadah ya, sholat juga kita diwajibkan untuk di rumah gitu ya. Ya, sudah banyak fatwa tidak hanya di Indonesia ya, fatwa tentang sholat di rumah berjamaah, baik sholat ibadah yang 5 yang wajib dan juga sholat Jumat ya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan Saudi Arabia, ulama Al-Azhar juga memfatwakan ya untuk sholat di rumahnya masing-masing ya. Tujuannya adalah apa? Untuk menjaga atau melindungi jiwa ya, serta mencegah dari segala hal ya yang dapat menyebabkan suatu kemudaratan. Jadi istilahnya adalah preventif ya. Ada satu hadis, la diroro wala diroro. Agar apa? Ya tidak membuat tidak membuat kemudaratan atau buat diri sendiri dan membuat kemudaratan buat orang lain. Ya. Yang kedua adalah ya, menjaga kesehatan tubuh. Ya. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Tibun Nabawi ya, menjelaskan ya di halaman 30 yaitu dijelaskan yang berbahasa Arab. Ya. Kalau yang berbahasa Indonesia yang terjemahannya di halaman 34 ya, 35 itu dijelaskan bahwa dalam masa jangkitan wabah kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Ya. Karena dengan berolahraga, ya, maka akan keluar banyak keringat. Ya. Dengan keringat ini akan keluar enzim yang baik. Ya. Sehingga enzim yang baik ini akan mengalahkan ya bakteri-bakteri yang merugikan yang ada di dalam tubuh. Ya. Yang kemudian selanjutnya adalah kecukupan makan dan minum. Ini juga sangat penting ya untuk pencegahan ya terhadap bakteri yang masuk ya. Karena ketika tubuh itu tidak kuat, imunitas itu tidak kuat, maka akan mudah terserang penyakit ya. Maka kita harus tetap makan dan tetap minum gitu ya. Ya, nanti ada hubungannya juga dengan penjagaan harta ya. Bagaimana bagi mereka yang tidak bisa memenuhi ini gitu ya, maka sebaiknya sebagai tetangga, saudara ya,
yang mempunyai kelebihan kita membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam bentuk makan dan minum. Ya, kemudian moderat ya atau iktidal ya dalam konsumsi. Ya, kita tidak tahu bahwa ini tidak pasti kapan selesainya, walaupun sudah banyak forecasting ya, katanya di bulan Mei ya, ada bahkan sampai akhir tahun gitu ya. Ini tidak pasti gitu ya. Maka kita harus melakukan penghematan dalam konsumsi. Ya. Ini juga dijelaskan dalam asar Umar bin Khattab ya. Bahkan di dalam kitab Qanun PTB-nya Ibu Sina juga menjelaskan ya, agar di masa wabah itu ya kita mengurangkan makan gitu. Ya. Ini juga sangat baik ya. Sangat baik untuk uang kita, juga sangat baik untuk kesehatan kita. Ya, penjagaan akal ya di dalam COVID-19 ini. Yang pertama adalah sustaining the utilization of mind. Jadi penggunaan akal ini harus terus berlangsung. Penggunaan akal ini harus terus berlangsung walaupun di masa COVID ini. Dengan cara apa ya? Ya dengan cara yang kita lakukan sekarang, ya misalnya webinar ya. Kalau kita sebagai mahasiswa atau siswa ya, maka dengan pembelajaran jarak jauh ya. Jadi jangan sampai otak kita ini dibiarkan untuk tidak berpikir. Ya, kita bisa membaca buku gitu ya. Kalau tidak melakukan media daring, kita bisa membaca buku di rumah-rumah ya. Sekarang banyak orang-orang yang membeli buku-buku secara online ya untuk dibaca ya. Udah saatnya itu buku-buku yang ada di lemari yang belum dibaca segera dibaca ya, karena banyak juga seperti saya ada buku beberapa belum saya baca, baru di masa COVID ini saya habisin gitu ya. Ini sangat mungkin ada hikmahnya gitu ya. Karena jangan sampai akal itu berhenti untuk berpikir, karena di dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah kita ya ulul albab, apalah tatafakkarun, apalah ta'qilun, banyak sekali ayat yang menjelaskan untuk kita selalu berpikir. Kemudian yang kedua adalah positive thinking, don't panic. Dalam keadaan COVID-19 ini, ya diharapkan kita tidak panik, tidak berpikiran negatif. Selalu berpikiran positif, ambil hikmah dalam keadaan yang kita timpa, yang kita jalani saat ini. Ya. Kenapa? Ya, di dalam Qanun PTB-nya Ibnu Sina pun dijelaskan, syarat orang sehat itu ada dua. Seimbangnya antara akal dengan tubuh. Makanya ada meme yang banyak yang menyebar, al-wahmu ya nisbuda ya. Al-wahmu di sini adalah negative thinking. Ya. Jadi negative thinking itu bagian dari penyakit. Ya. Jadi kalau udah negative thinking terus tubuhnya juga kuat, maka jadi sakit. Maka kita diperintahkan untuk positive thinking. Di belakang background saya ini positive thinking itu ada health benefit of positive thinking. Jadi kesehatan itu kita sehat itu berasal dari karena kita selalu positive thinking. Biasanya orang yang seuzon, orang yang negative thinking itu selalu stres gitu ya. Ya tetangganya baru beli mobil sedikit gitu. Mikir ini pasti hasil korupsi, itu dia stres sendiri, akhirnya nanti sakit. Yang ketiga adalah menyediakan nutrisi untuk akal kita. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Quran dan sunnah-sunnahnya yang ada di buku-buku hadis. Sudah saatnya nih kita menghafalin Quran dan hadis-hadis. Udah berapa surat yang kita hafal, udah berapa hadis yang kita hafal. Ya, ini juga di dalam Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah dijelaskan. Ya, akal yang sehat itu nutrisinya adalah Quran dan Sunnah. Ini selalu harus kita ingat gitu. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada kata-katanya. Isinya adalah positif semuanya, memberikan kita kepada kemaslahatan, memberikan hikmah-hikmah. Walaupun misalnya ada pelajaran-pelajaran yang
salah, itu kemudian kita ambil yang hikmah gitu ya. Misalnya tentang Korun, tentang Namrud, Raja Namrud, ya, tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, itu kan karakter-karakter tidak baik. Kita bisa mengambil hikmah di dalam. Yang kemudian adalah avoiding something that can destroy the mind. Menjauhi segala sesuatu yang bisa menghancurkan akal. Beberapa hari ini saya membaca di media offline maupun online, di masa COVID ini menjadi kesempatan bagi para pengedar narkoba ya, untuk menyebarkan narkoba. Ya. Bahkan di bulan April ini ya ada 4 artis yang tertangkap gara-gara narkoba ya. Karena bingung ngapain di rumah, terus panik gitu ya, akhirnya lari ke narkoba. Itu menjerumuskannya ya kepada sesuatu yang tidak baik. Artisnya ya Pak Yazid, ada banyak gitu ya. Ada Tio Pakusadewo ya. Siapa artis yang itu yang kemarin itu masuk lagi tuh, saya lupa namanya. Ada 4 artis gitu ya. Dicari aja Pak Yazid di apa namanya di berita-berita Google gitu ya. Ya, kemudian kita masuk pada penjagaan keluarga atau keturunan. Maka di masa COVID ini adalah hikmah bagi kita bagaimana kita meningkatkan ya hubungan ya, keluarga dan pasangan kita, atau meningkatkan sakinah mawaddah warahmah. Karena ketika kita baru menikah ya, itu selalu yang jadi doa ya, didoakan teman-teman ya, sejawat sakinah mawaddah warahmah. Kita bisa melakukan evaluasi itu ya. Bagaimana sakinah kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Apakah mereka sudah merasa nyaman, tenang, ya, dengan hubungan kita selama ini. Ya. Nah ini kita kemudian mawaddah, bagaimana rasa cinta kita kepada anak dan keluarga. Ini yang kita bisa melakukan evaluasi di masa COVID ini. Yang selama ini biasanya misalnya, apalagi kalau suami istrinya bekerja, ya kan, jarang bertemu, ya, dan ketemunya malam, bahkan ada yang berangkat pagi, anaknya masih tidur, pulangnya anak udah tidur. Nggak ketemu gitu ya. Bagaimana membangun rasa cinta kepada anak dan keluarga. Inilah saatnya di masa COVID-19 ini kita bisa membangun hubungan ya, keluarga dan hubungan pasangan ya, agar lebih mesra lagi dan merasa nyaman ya. Sehingga di hari-hari berikutnya di masa akan datang apa yang didoakan oleh teman-teman kita itu bisa terjadi gitu ya. Sakinah mawaddah warahmah. Masalah parenting ya. Parenting ini pun jadi berubah caranya gitu ya. Yang selama ini kita berjauhan ya, anak kita kita amanahkan kepada guru-guru, sekarang kita di rumah gitu ya. Sekarang kita di rumah, kita tidak hanya menjadi ayah dan juga sekarang menjadi pengajar kepada anak-anak kita. Sudah saatnya kita mengajarkan sesuatu yang soft skill yang mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah gitu ya. Contoh misalnya anak diajarkan bagaimana memasang lampu. Atau kalau yang sudah level SMA gitu ya, bagaimana cara ngebenerin kompor kalau rusak gitu misalnya. Ya. Yang seperti ini kan life skill atau soft skill yang lainnya ini kan tidak pernah diajarkan di sekolah gitu. Kita ajarkan ketika anak-anak kita di masa COVID ini ya, itu pas ketika sudah COVID selesai mereka punya keahlian yang lebih gitu yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Ya. Ya, kemudian ini yang paling penting juga ya, penjagaan kekayaan. Ya. Kita harus hemat. Ya. Frugality ya, kalau kata Satursi ya. Hemat ini adalah inti dari ekonomi. Ya. Di dalam Al-Alamah Risalah Nur Satursi dijelaskan sangat detail ya. Jadi inti dari ekonomi adalah berhemat, frugality. Ya. Dengan berhemat maka persoalan kesejahteraan itu akan mudah tercapai. Ya. Jadi kita harus berhemat dalam pengelolaan kekayaan kita. Ya, jadi tidak berlebih-lebihan, ya, tidak juga boros. Ya. Karena
ya COVID ini tidak pasti kapan selesainya gitu ya. Kalau ada kelebihan ya, maka kita bisa berbagi kepada masyarakat yang lainnya gitu ya. Kemudian responding ya, business of opportunity gitu ya. Jadi kita merespon kepada kesempatan bisnis yang ada ya. Jadi kita tidak statis ya ketika kita misalnya diberhentikan ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan duit gitu ya. Beberapa teman-teman saya sekarang sudah beralih, misalnya ada yang jualan gitu ya, karena istrinya bisa buat kue ya, dia ngebantu istrinya melakukan promosi-promosi ya kepada teman-teman sejawatnya gitu ya, dan laku gitu loh. Yang biasa tidak bisa dia lakukan dan dia bisa lakukan sekarang di rumah dan bisa mendapatkan penghasilan. Atau bisnis-bisnis yang lain yang sedang merebak saat ini gitu ya. Industri perumahan misalnya, sekarang ada beberapa rekan saya bikin masker ya, karena dia bisa menjahit gitu ya, akhirnya dibikin masker, dia beli bahan kemudian dijual, baik itu secara online ya dan lain-lain ya. Ya itu ada banyak masukan, ada rupanya jual beli APD dan lain-lain ya, banyak ya opportunity bisnis yang bisa kita gunakan saat ini gitu ya. Jadi jangan pesimis ya, kita tetap optimis ya. Jangan menyerah dalam keadaan ini gitu ya. Kalau kata Said Iqbal, statis means death. Jadi berhenti, tidak bergerak itu adalah mati. Jadi dalam keadaan apapun kita harus bergerak, memikirkan apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian saving investment gitu ya, tetap kita harus melakukan saving ya, darurat ya, untuk untuk hal-hal yang darurat ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ya, bisa saat ini banyak misalnya nabung emas ya, karena emas sekarang sudah per gramnya sudah 800 ya, 800-an ya. Atau investasi ya, carilah investasi yang memang aman ya. Ini sudah banyak dijelaskan di webinar sebelumnya. Kemudian wealth sharing ya, through Jizwap ya, sharing kekayaan melalui Jizwap. Bagi yang mampu, mempunyai kelebihan, bagi yang masih mendapatkan gajinya, inilah waktunya ya kita melakukan sharing kekayaan kita kepada rekan-rekan kita ya, yang tidak mampu, mungkin baru diberhentikan, kita bantu mereka ya dengan semampunya yang kita punya ya. Ya, dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Ya, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Dan ini tidak hanya dilakukan negara, kita sendiri ya, kita bisa melakukan dari keluarga terdekat, kemudian tetangga ya, kemudian kepada yang lebih jauh lagi ya, misalnya masyarakat umum. Ya, yang terakhir saya hanya mengambil beberapa kasus aja ya. Itu tadi adalah contoh-contoh makosid syariah untuk individu ya, karena sungguhnya mayoritas ulama mengatakan makosid al-khamsa ini untuk individu gitu ya. Walaupun di bukunya Jamal Atiyah itu ada makosid ya untuk individu, keluarga ya, kemudian umat dan kemanusiaan gitu ya. Bagaimana apa yang negara harus lakukan yang berbasis kepada makosid syariah ya. Ini misalnya tentang lockdown ini ya, mau temporer atau full ya. Karena ada di beberapa negara ada yang temporer ya, dia tidak melakukan sepenuhnya lockdown ya, seperti Turki dia tidak sepenuhnya, Indonesia juga tidak sepenuhnya ya. Kalau di Malaysia namanya MCO, yang Malaysia kontrol pergerakan kontrol manusia. Kalau di Indonesia ada PSBB ya. Ini kan dampaknya apa jadinya ya, kita tidak bisa beraktivitas ya, sehingga apa, ini yang harus didahulukan gitu ya, kasusnya, penyebabnya. Malaysia ini kenapa ya, beberapa diskusi mengatakan ya diketuai oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi ini yang harus didahulukan adalah penjagaan jiwa ya. Ini yang harus didahulukan ya. Ya, bagaimana misalnya segala aktivitas itu dilakukan di rumah, pendidikan ya, kerjaan
ya, kemudian bagaimana fasilitas kesehatan ya itu disediakan di rumah sakit yang ada ya, dan lain-lain. Kemudian solusi pendidikan di masa COVID ya, penjagaan akal, ini adalah efek dari causesnya, yaitu penjagaan jiwa. Misalnya sudah ada edaran-edaran dari Kementerian Pendidikan ya, baik itu Dikti maupun Diktis ya, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ya, dan ada online learning platform yang diinisiasi pemerintah misalnya ya. Dan ini yang terbaru misalnya Menteri Nadiem Karim ya sudah melakukan kerjasama dengan TVRI ya. Saya rasa tidak hanya TVRI ya, juga radio-radio kalau ada radio-radio RRI lah ya, yang negeri ya. Karena radio ini juga sangat penting ya, bisa kita dengarkan ya, karena tidak semua orang bisa menggunakan internet ya. Bagaimana mereka yang ada di daerah-daerah yang memang coverage dari internet itu tidak sampai gitu ya. Kemudian ekonomi paket ya, ini sudah dilakukan oleh pemerintah ya, bagaimana menyediakan kebutuhan buat masyarakat, kemudian mendukung industri UMKM ya, kemudian menyediakan bantuan ya kepada mereka yang sekarang diputus kerjanya ya dan tidak mendapatkan gaji ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan, dan masih banyak lagi ekonomi paket ya yang ada dilakukan oleh pemerintah baik itu di Indonesia maupun di dunia. Ya, ini saya rasa sudah banyak yang mengkajinya, saya hanya mengcover ya dari beberapa kajian-kajian sebelumnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya sudah pas 45 menit ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau memang ya, baiknya ini dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau salah itu dari saya. Al-afwu minni. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurizal atas penyampaian presentasinya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi pertanyaan. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Nurizal. Silakan kepada para audiens yang memiliki pertanyaan bisa terlebih dahulu mengangkat tangan di chat, nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan. Ada yang pertanyaan? Ya, saya boleh, Pak. Oh ya, Ustaz Ustaz. Asnan, silakan Pak Fadl. Ya, terima kasih Pak Nurizal, luar biasa menarik. Kita mengikuti dua e-learning ya, satu belajar memasukkan file ke learning, ini satu lagi mengikuti kajian bersama Pak Nurizal. Pertanyaan saya adalah, kalau memang COVID ini dikaitkan dengan maqasid syariah, tadi pagi kita baru diskusi dengan Ustadz Syekh ya, betapa beliau mengedepankan hifdzun nafsi, bahwa nyawa di atas segalanya, sehingga dia sepakat secara tidak langsung bahwa mendahulukan nyawa itu lebih baik daripada yang lain. Sementara dalam maqasid kan urutannya hifdzuddin yang pertama ya. Apakah hifdzuddin menjaga ibadah itu dengan hifdzun nafsi menjaga nyawa itu bisa nggak dipertentangkan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang lagi rame di chat ini, menabung dengan bersedekah itu kan masuk hifdzul mal ya. Ya. Bersedekah juga hifdzul mal ya, betul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Asnan. Pertanyaannya sungguh challenging ya. Oke, kepada audiens yang lain, ada yang ingin bertanya? Kita tampung dulu, Pak Ci. Ya, ada yang sama gitu ya. Ya. Ada audiens yang lain? Atau Pak Nasir ada titipan pertanyaan dari YouTube? Oke, silakan Pak Ci dijawab untuk Ya,
yang pertama ya, ini juga ada kajian ya, perdebatan apa yang harus didahulukan atau yang harus diprioritaskan gitu ya. Ya, Imam Ghazali dalam Mustafa min Ilm al-Usulul Fiqh atau dalam Sifa al-Ghalil ya, itu menjelaskan bahwa agama itu harus tetap menjadi prioritas utama, kemudian baru jiwa, akal, keturunan ya, dan harta, dan ini harus berurutan ya. Berbeda misalnya dengan Imam Syatibi ya. Ya, agama dahulu, kemudian jiwa, yang lain bisa skala prioritas ya, antara akal dengan harta atau harta dengan keturunan ya, gitu ya. Nah, yang mendahulukan jiwa itu adalah Fakhruddin Ar-Razi ya, itu mendahulukan jiwa terlebih dahulu ya, ketimbang agama ya, karena beliau alasan beliau adalah bahwa manusia adalah pelaku dari kehidupan di dunia ini ya, maka manusia lah yang pertama harus dijaga. Dan beliau juga menyinggung masalah hakul adam wa hakullah ya. Maka hakul adam itu harus didahulukan ketimbang hakullah ya. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat Ustaz Asnan gitu ya. Kita bisa mengambil yang mana saja, silakan gitu ya. Tapi bagi saya memang berdasarkan kajian yang ada ya, ada yang mengatakan bahwa semuanya, penjagaan jiwa sampai penjagaan harta, intinya adalah semuanya perintah agama. Karena kita tidak dibolehkan membunuh diri kita sendiri, itu juga adalah perintah agama. Ya, intinya adalah semuanya penjagaan jiwa sampai penjagaan harta itu adalah perintah agama untuk menjaga agama. Jadi kalau kita sekarang mendahulukan jiwa, ya pada dasarnya kita juga mendahulukan agama. Ya, itu yang bisa saya jawab ya. Kemudian penjagaan sedekah ya dengan menabung ya. Ya, di beberapa tulisan saya, misalnya saya melihat di ini ya, protection, wealth protection ya. Jadi wealth protection itu tidak hanya melalui menabung ya. Karena ada banyak hadis yang menyatakan dengan sedekah ya, Allah itu menjamin keberkahan harta Anda gitu ya. Ini satu aspek ekonomi ya, satu adalah aspek spiritual ya. Nah, keduanya baik ya, mari kita lakukan keduanya gitu ya, baik itu dengan aspek ekonomi, aspek risiko ya, kita melakukan kehati-hatian, kita tidak tahu di masa depan itu adalah sesuatu yang tidak pasti, uncertainty, maka kita melakukan saving, dan kita yang lain, di tangan yang lain kita melakukan sedekah ya, membantu orang lain, karena dengan membantu orang lain itu adalah suatu yang berkah. Kita tidak tahu gitu ya, hari ini kita membantu, di hari yang lain kita dibantu dengan dia. Ini semua adalah Allah yang mendesain gitu. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan ke Pak Sebastian. Ya, terima kasih Pak Nurizal atas penjelasannya bahwa Ibzul Mal, Ibzuddin, Ibzul Nafas, Ibzul Nasr, semuanya juga adalah semuanya adalah tujuan dari agama. Jadi ya kalau kita mengutamakan saat ini, mengutamakan nafs, mengutamakan jiwa, itu juga sudah sama dengan mengutamakan agama. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada para senior-senior. Di sini ada Dr. Askaria, juga ada Dr. Ahmad Mukhlis, kemudian juga ada Madam, ada Manis selaku rektor, dan juga ada tamu jauh-jauh dari Bahrain,
Dr. Rizky Primasakti. Terima kasih semuanya telah bergabung dan para senior-senior lain, Bapak Lukian dan Pak Yazid dan semuanya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, kami buka satu sesi lagi. Silakan yang ingin bertanya. Ya, boleh Pak Sebastian. Silakan Pak, please. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya ya. Masya Allah, ini selalu Pak Nurizal ini kita mengingatkan kita pada hal-hal yang esensial. Kalau kita membuat analogi Pak Nurizal, analogi yang paling pas menggambarkan makosid ini agar semuanya itu up on the air gitu, artinya semuanya mendapatkan perhatian, terutama bagi kita sebagai katakanlah leader ingin memiliki KPI terhadap anggota tim kita. Bobot yang tertinggi kan perlu tuh dibuat tuh bobot ya, maksud saya misalnya mana yang dia harus kerjakan, bobotnya yang tentu yang terbesar adalah yang paling penting dan menjadi landasan bagi yang lain. Nah, Pak Nurizal punya saran untuk bobot-bobot tadi yang bisa menggambarkan tingkat kepentingan dan tingkat hakikat kaitannya dengan hidup kita dan organisasi kita. Organisasi kita ini bagaikan apa ya? Living organization, ada jiwanya. Makanya Hizbut Nafs itu menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat esensial, misalnya menjaga jiwa dan sebagainya. Mohon pencerahan, makasih. Ya, berat sekali nih. Terima kasih Pak Dr. Muklis ya, pertanyaannya. Ini sangat berat gitu ya. Tapi saya akan coba menjawab dengan apa yang telah saya pelajari gitu ya. Ya, saya mungkin ambil dari perspektif Imam Ghazali ya, yang pertama ya, bahwa yang paling menjadi bobot pertama adalah agama. Kenapa agama? Penjagaan agama. Karena agama adalah sesuatu yang eternal, sesuatu yang abadi. Yang tujuannya adalah, tujuan akhirnya adalah akhirat. Kita semuanya ya sebagai seorang umat muslim, ya, tujuan akhir kita pastinya ingin ke akhirat dan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadi bobot pertama adalah agama. Ya. Setelah agama, maka turunlah kepada aspek jiwa. Ya. Manusia sebagai mukallaf, orang yang dibebani hukum syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seyogyanya seharusnya ia mengikuti ajaran-ajaran syariat ya, yang terkandung ya, di dalam agama Islam itu sendiri. Jadi memang ada tahapannya gitu. Kemudian untuk mencapai itu, untuk mencapai pemahaman terhadap agama yang mendalam, maka peran akal yang penting untuk kita gunakan. Akal. Dengan akal ya, kita bisa memilah-milih mana yang benar dan mana yang salah, tentunya dengan otoritas wahyu. Ya, kemudian baru penjagaan keturunan ya. Ya, kenapa keturunan juga penting ya? Karena keluarga itu adalah inti dari masyarakat. Ya. Tanpa adanya keluarga, maka masyarakat tidak akan terbentuk. Tanpa adanya masyarakat, maka tidak akan terbentuk suatu negara. Kalau kata Ibnu Sina, ya, kalau ingin negara itu menjadi baik, maka perbaikilah keluarganya terlebih dahulu. Baru terakhir adalah penjagaan agama, karena agama adalah aspek eksternal. Jadi bobot yang paling pertama agama. Kenapa saya bilang tadi? Saya sudah jawab di tadi pertanyaan Ustadz Asnan ya. Karena agama ini mencangkup seluruh kehidupan manusia. Islam is as way of life. Sebagai cara kita untuk hidup. Ya. Sehingga dia mengcover segala aspek kehidupan manusia. Dalam aspek muamalah, ya,
tentang transaksi, tentang pernikahan, tentang politik, dan lain-lainnya. Jadi agama ini menjadi posisi yang pertama ya, setelah variabel-variabel yang lainnya ya, jiwa, akal, dan keturunan. Ya. Itu kalau kita mengambil perspektif dari Imam Ghazali ya. Saya memang lebih cenderung ke Imam Ghazali kalau disuruh memilih. Saya memilih perspektif Imam Ghazali ya. Karena dalam agama sendiri ya itu tadi turunannya adalah jiwa, keturunan, dan lain-lain. Walaupun nanti dalam praktiknya ya prioritas itu akan selalu ada. Contoh misalnya ketika Ammar bin Yasir ya dipukuli oleh majikannya untuk mengatakan kafir. Karena dia tidak kuat gitu ya. Akhirnya dia mengatakan kafir. Ya, saya kafir. Dan itu diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasul, Ammar bin Yasir itu mengatakan kafir. Tapi Rasulullah tersenyum saja. Karena dia yakin ya, Rasulullah yakin ya, itu hanya di lisan saja. Lesa bil qalb ya. Karena keimanan itu adalah tasdiqun bil qalb, lesa bil lisan, bukan hanya di mulut saja. Tasdiqun bil qalb, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Intinya tetap adalah itu yang bisa saya jawab. Memang ini pertanyaan berat ya dari Dr. Mukhlis ya. Tapi terima kasih Imam Ghazali saja gitu ya. Makasih. Masya Allah Ustadz Nurijal. Syukron ya. Terima kasih Dr. Mukhlis. Yang ditambahkan gitu ya. Iya. Tentang kasus Ammar bin Yasir ini gitu ya. Ya, terima kasih Dr. Mukhlis dan Pak Nurizal. Ya, Pak, ada satu pertanyaan di chat, Pak. Ya. Ya, dari Andi Mesta. Apakah makosid syariah akan atau harus terpenuhi kelimanya sekaligus atau cukup minimal salah satu saja? Atau mungkin seperti pertanyaan Ustaz Asnan tadi, mana yang diprioritaskan terlebih dahulu? Ini hampir sama dengan pertanyaan Ustaz Asnan. Ya, dalam kehidupan kita semuanya pasti akan terpenuhi ya, tapi tinggal skala prioritasnya. Ya. Tapi kalau ditanya kepada saya, maka prioritas pertama harus agama. Nah, lainnya terserah. Boleh saling skala prioritas. Seperti misalnya Imam Syatibi. Imam Syatibi itu agama, kemudian akal. Variabel yang lain itu boleh saling diprioritaskan. Ya. Karena semuanya pasti ada dalam kehidupan kita. Permasalahan agama, permasalahan kehidupan, ya, permasalahan pendidikan, permasalahan keluarga, ya, kemudian permasalahan harta, ya. Ini selalu ada dalam kehidupan kita, gitu ya. Itu tidak mungkin, gitu ya. Kemudian ditambahkan misalnya Syekh Yusuf Qaradawi menambahkan penjagaan lingkungan. Sekarang lingkungan menjadi suatu yang penting juga, ya. Ya, menjadi concern sehingga menjadi penting dimasukkan dalam aspek maqasid syariah, sehingga ada yang mengatakan maqasid yang 5 sudah tidak perlu ada penambahan. Jadi maqasid itu tidak perlu ada batasan yang 5 ya. Jadi bisa 6, bisa 7, itu bisa 8 tergantung kondisi zaman keadaan ini. Ya, terima kasih Pak Sebastian. Ya, terima kasih Pak Nurizal atas penjelasannya. Oke, nampaknya mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini, atau masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya, oke. Ya, kami ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Pak Nurizal dan kepada seluruh audiens dan para senior-senior yang telah bergabung dalam webinar series Islamic Economic Solution pada hari ini. Insya Allah kita akan terus melaksanakan secara rutin webinar series ini setiap hari Senin pukul 16.00 sampai selesai, yang
diorganize oleh Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Tazkiyah. Nantikan web series selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Pak Nurizal, mungkin ada kalimat penutup? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir ya di acara webinar webinar Islamic Economic Series yang diadakan oleh Prodi Ekonomi Syariah Institut Islam Tazkiyah. Ya, saya hanya mengatakan satu hal ya, bahwa syariat itu akan bermakna kalau kita memahami tujuan-tujuan dari syariat itu sendiri. Ya. Layaknya kita melakukan sholat ya. Kalau kita tahu perintah syariat sholat dan memahami tujuan-tujuannya, itu akan lebih terasa feel-nya gitu ya. Makanya coba baca buku Tirmizi Al-Hakim ya tentang sholat wa maqasiduha. Sholat dan tujuan-tujuannya. Apa sih maksud dari Allahu Akbar itu? Apa sih maksud dari sujud itu? Apa sih maksud dari salam itu? Semuanya ada tujuan-tujuannya. Atau kitab Izzuddin bin Abdussalam Maqasidus Shaum, kita mau masuk puasa ya, apa sih tujuan-tujuan saya dari puasa gitu. Selama ini kita hanya menjalankan puasa tapi kita tidak tahu hikmah, wisdom di balik puasa itu sendiri. Jadi mari kita mengkaji hikmah-hikmah yang ada di dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya katakan. Ya, syukran wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit itu dari Pak Nasir. Kapan bukunya terbit, Pak Ci? Mungkin bisa diambil secara gratis. Ada PDF-nya, saya sudah bagi-bagi, saya sudah wakafkan. Edisi kedua ini insya Allah akan saya terbitkan ya, tentang Maqasidus Syariah ya, ada 14 chapter ya, tinggal 1 chapter lagi ini masih sudah ya. Doakan semoga selesai 14 chapter ini. Insya Allah kita akan share. Masya Allah Pak Ci, semoga menjadi amal jariah bagi antum dan juga keluarga. Baik, hadirin dan audiens semuanya, para senior, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.